Selamat malam semuanya. Balik lagi ke channel saya dengan Raksana Abigail Manuela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena alam yang terjadi di dunia, salah satunya di Jakarta. Kemarin kita telah membahas mengenai banjir, dan saat ini saya akan membahas mengenai gempa bumi. Menurut Wikipedia, gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seisme. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut menyebabkan terjadinya tsunami. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis gempa bumi, yaitu berdasarkan penyebabnya. Ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga sangat besar. Nah, gempa bumi tektonik ini disebabkan karena pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempeng plat tektonik. Lalu yang kedua, ada gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis ini jarang terjadi. Yang ketiga, ada gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini terjadi di daerah kapur atau daerah pertambangan. Lalu yang keempat, ada gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan ini disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukul ke permukaan bumi. Lalu ada gempa bumi vulkanik atau letusan gunung api. Nah, lalu berdasarkan kedalamannya, ada gempa bumi dalam, yaitu gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Lalu yang kedua, ada gempa bumi menengah, yaitu gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, lalu yang ketiga, ada gempa bumi dangkal, yaitu gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Lalu, berdasarkan gelombang atau getaran gempa, ada gelombang primer dan gelombang sekunder. Kalau gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. Lalu ada gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat, seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Nah, apa sih? Kenapa gitu gempa bumi bisa terjadi? Kayak yang tadi saya sebutin, itu terjadinya gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang memberikan efek getaran pada permukaan bumi. Ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka batuan di lempeng akan menegang. Akibatnya lempeng bumi dapat berubah bentuk. Di sini saya akan mewawancarai penduduk sekitar, yaitu salah satu karyawan yang ada di Arundina. Jadi silahkan nonton untuk videonya. Iya. Nama Bapak siapa? Nama saya Joko. Sebenarnya saya mau nanya, Bapak tinggal di daerah sini. Ngerti. Terus pernah ngalamin nggak yang namanya gempa? Gempa yang mana, Pak? Cianjur apa gimana? Yang sebelum-sebelumnya. Yang kerasa sama di Cianjur kemarin. Yang lain sih enggak. Itu gempanya seberapa parah sih? Kalau di sini cuma saya sekarang pusing doang sih sebenarnya. Orang pusing banget. Iya enggak terlalu parah. Aman. Terus pas gempa, apa yang dilakukan sama Bapak dan keluarga? Mungkin masih terkendali juga sih, jadi nggak perlu ya cuma jaga-jaga. Terus ada nggak bantuan dari Ya, kalau kayak gitu kan masih belum parah atau nggak terjadi